Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi ini dengan topik melihat Bapa. Nats Yohanes 6 ayat 46 demikian dikatakan, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Rasul Yohanes menulis Injilnya dengan maksud agar kita percaya kepada Yesus Kristus sehingga memperoleh hidup. Dia berkata, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 30-31. Dalam Injil Yohanes pasal 6, Rasul Yohanes menekankan Yesus sebagai roh hidup, mana baru, dan barang siapa memakannya akan memperoleh hidup yang kekal. Untuk mendukung apa yang dikatakannya, dia menekankan bahwa Yesus itu sejak kekal telah bersama Bapa dalam kekekalan. Menurut Yohanes, Yesus memberikan peringatan bahwa mereka yang telah mendengar dan belajar dari Tuhan, namun Tuhan tidak dapat langsung diakses oleh manusia. Maka Yesus menjadi perantara di mana kita bisa mengenal Tuhan. Karena anak Allah sudah ada sebelumnya bersama Bapa. Dia adalah satu-satunya orang dengan pengetahuan yang memadai tentang hal-hal yang kekal. Wahyu Bapa adalah melalui anaknya. Tetapi semua yang diajar oleh Tuhan tidak berarti bahwa mereka harus melihat Tuhan untuk diajar olehnya. Yesus adalah satu-satunya yang memiliki komunikasi langsung dengan Bapa. Tuhan tidak mengungkapkan dirinya kepada kita melalui penglihatan langsung. Pengetahuan kita tentang Tuhan hanya berasal dari Yesus. Sebab Dia yang berasal dari Allah. Dia memiliki pengetahuan eksklusif tentang Allah. Tidak ada yang namanya akses langsung ke Bapa oleh siapapun selain melalui anaknya, Yesus Kristus. Dia memiliki akses langsung ke Bapa, Yohanes 1 ayat 18, dan melihat Bapa secara pribadi. Dia datang dari kekekalan sebagai yang diutus oleh Allah, Yohanes 3 ayat 34. Yohanes mengingatkan tentang keberadaannya kekal bersama Bapa. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Aksesnya ke Bapa langsung. Dia adalah satu-satunya perantara antara Tuhan dan manusia. Yesus mengenal Bapa karena Dia bersamanya sejak kekal. Tidak ada orang lain di dunia ini yang memiliki akses langsung dan pribadi kepada Bapa dalam kekekalan selain Yesus. Yesus adalah akses kita kepada Bapa. Dia adalah satu-satunya jalan menuju surga. Yohanes 14 ayat 6. Pertanyaan untuk direnungkan, Yesus adalah satu-satunya perantara kita kepada Allah, sebab Dia mengenal Allah sejak kekal. Bagaimana saya menghidupi kepercayaan ini di dalam hidup sehari-hari? Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, bersyukur karena Engkau membuka akses kepada kami untuk datang ke hadapan-Mu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Tolong kami untuk mengingat dan menghidupinya dalam hidup kami sehari-hari dengan mengandalkan anak-Mu, Yesus Kristus,
dalam setiap nafas hidup kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.